Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada video kali ini kami akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan aplikasi farmasi bioteknologi, janji dan kenyataan. Nah, ini merupakan tugas mata kuliah dari dasar-dasar bioteknologi yang diampuh oleh Ibu Dr. Darmawati M. Taher, SPD, MSI. Nah, dari judul aplikasi farmasi bioteknologi ini merupakan artikel rujukan dari Walter dengan judul Pharmaceutical Application of Biotechnology, Promise and Reality. Nah, teman-teman, kami merupakan kelompok 2 dari mata kuliah dasar-dasar bioteknologi. Nah, dari kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri adalah Wadi Risnawati, rekan saya Rati Sardi, dan Vindah Umasangaji. Nah, teman-teman, dari judul ini ada beberapa submateri pembahasan yang akan kami bahas. Nah, yang pertama yaitu pengertian bioteknologi di bidang farmasi. Nah, untuk yang kedua yaitu pengertian faktor virulensi. Sedangkan untuk submateri pembahasan yang ketiga yaitu contoh kasus bioteknologi dalam bidang farmasi. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan pokok yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi di bidang farmasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bioteknologi bidang farmasi ini merupakan penerapan bioteknologi untuk memproduksi komoditas farmasi berupa senyawa aktif atau obat untuk mengendalikan penyakit manusia, binatang, dan tumbuhan, baik untuk tujuan preventif, diagnostik, atau pengobatan itu sendiri. Nah, teman-teman, pasti kebanyakan dari kita semua akan bertanya, apa sih hubungan molekuler dengan bidang farmasi itu sendiri? Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan hubungan biomolekuler dengan bidang farmasi itu sendiri. Nah, teman-teman, biomolekuler dalam farmasi ini meliputi berbagai jenis molekul seperti protein, asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Selanjutnya ada lipid, karbonhidrat, dan senyawa kecil lainnya. Nah, teman-teman, biomolekuler ini merujuk pada molekul yang terlibat dalam proses kehidupan, terutama dalam konteks farmasi. Dalam bidang farmasi, biomolekuler mencakup molekul-molekul yang terlibat dalam proses biokimia dan biologi yang relevan dengan mengembangkan obat, pemahaman mekanisme penyakit, dan evolusi aktivitas obat itu sendiri. Nah, ternyata teman-teman, dalam bidang farmasi ini terdapat berbagai produk yang dihasilkan menggunakan pendekatan biomolekuler itu sendiri. Nah, di video kali ini kami akan memberikan contoh produk terkait dengan biomolekuler di bidang farmasi itu sendiri. Ada 5 produk yang akan kami bahas, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan obat-obatan, yang kedua adalah vaksin, yang ketiga adalah bahan biologis, yang keempat diagnosis molekuler, dan yang kelima adalah suplemen. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu terkait dengan produk-produk tersebut. Yang pertama adalah obat-obatan. Nah, ternyata teman-teman, industri farmasi ini menghasilkan berbagai jenis obat-obatan seperti senyawa organik kompleks, protein rekombinan, asam nukleat, atau senyawa kecil lainnya. Nah, produk yang kedua yaitu vaksin. Vaksin adalah produk farmasi yang digunakan untuk melindungi tubuh terhadap penyakit tertentu dengan memicu respon imun. Produk yang ketiga yaitu terkait dengan bahan biologis. Nah, industri farmasi juga ini menghasilkan berbagai bahan biologis yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Misalnya, insulin rekombinan diproduksi ini menggunakan teknologi bioteknologi untuk mengobati diabetes. Nah, selanjutnya adalah produk diagnosis. Produk diagnosis ini digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit berdasarkan analisis biomolekuler seperti DNA, RNA, atau protein itu sendiri.
Nah, selanjutnya ada produk farmasi juga mencakup suplemen yang mengandung molekul-molekul bioaktif seperti vitamin, mineral, asam amino, atau herbal itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan gambar dari produk-produk yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini ada 5 gambar yang membahas terkait dengan pertama produk obat-obatan. Ini kami mengambil contoh gambar antibiotik. Produk yang kedua adalah vaksin. Kami mengambil contoh gambar vaksin. Nah, produk yang ketiga yaitu terkait dengan bahan biologis. Ini kami mengambil contoh gambar insulin. Produk yang keempat yaitu terkait dengan diagnostik. Ini kami mengambil contoh DNA. Nah, selanjutnya ada produk yang kelima yaitu suplemen. Kami mengambil contoh dari vitamin suplemen itu sendiri. Nah, teman-teman, dari kelima gambar ini merupakan contoh produk biomolekuler di bidang farmasi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk di pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan pengertian faktor frekuensi. Nah, untuk subpokok pembahasan yang kedua ini akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk membahas terkait dengan pengertian faktor virulensi itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan subpokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian faktor virulensi, di mana faktor virulensi adalah suatu produk hasil pembentukan regulasi gen yang memungkinkan suatu mikroorganisme untuk mempertahankan diri di dalam sel inangnya dan meningkatkan potensinya untuk menyebabkan penyakit. Dan faktor virulensi mikroba mencakup berbagai molekul yang diproduksi oleh mikroorganisme patogen dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghindari pertahanan inang dan menyebabkan penyakit. Dan jaringan pengaturnya faktor virulensi terdiri dari mikroba seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dan faktor virulensi sangat berdampak terhadap kesehatan manusia. Dan patogen bakteri yang menyebabkan infeksi pada manusia mendapatkan perhatian yang lebih tinggi. Salah satu bakteri yang paling banyak ditemukan adalah bakteri E. coli. Nah, sekarang saya akan serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan subpokok pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas subtopik yang ketiga yaitu terkait dengan contoh kasus bioteknologi dalam bidang farmasi. Di mana pada tahun 1714 sampai 1720 ini ada sebuah kasus yaitu penyakit zooseptik yang belum diselesaikan oleh dua peneliti yaitu Russell dan Thomson, di mana mereka belum menemukan antibiotik atau obat yang dapat mereka gunakan untuk pengobatan penyakit zooseptik, sehingga mereka hanya mengandalkan terapi untuk pengobatan penyakit zooseptik. Yang dimana untuk pengobatan penyakit zooseptik ini, jika hanya menggunakan terapi saja, maka pengobatan tersebut tidak efektif dalam mengatasi penyakit zooseptik. Karena penyakit zooseptik ini disebabkan oleh bakteri yang menginfeksikan tubuh manusia, sehingga tidak efektif jika hanya mengandalkan terapi. Dengan berkembangnya waktu, pada tahun 2018, ada 3 peneliti yang telah menggunakan antibiotik untuk pengobatan zooseptik tersebut. Nah, antibiotik yang mereka gunakan untuk pengobatan penyakit zooseptik tersebut yaitu cefoperazone levofloxacin. Nah, ini merupakan antibiotik yang mereka gunakan untuk pengobatan penyakit zooseptik. Jadi, teman-teman, penyakit zooseptik ini rentan terkenal pada laki-laki yaitu berusia sekitar 65 tahun. Nah, untuk kasus penyakit zooseptik ini banyak ditemukan pada laki-laki yaitu sebanyak 56,81%, sedangkan pada perempuan yaitu sebesar 34,18%. Jadi, penyakit zooseptik ini banyak terjadi kepada laki-laki. Nah, teman-teman, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi kami, aplikasi farmasi bioteknologi janji dan kenyataan.
Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.